Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Daljak Batch 3. Perkenalkan, nama saya Yunike Eva Hangewa SPDK, Guru Pendidikan Agama Kristen di SMP Negeri 12 Bitung, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Sekaligus mahasiswa PPG Daljak Batch 3 di LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501060588. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 12 Bitung, khususnya kelas 8. Dengan tema Allah Pemelihara Hidupku. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang. Shalom. Damai Jati. Damai Jati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya berkati. Puji Tuhan. Ya, dipersilakan sebelum kita akan memulaikan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tentunya kita akan awali dengan menyanyi dan berdoa. Jadi satu orang Ibu harus untuk menuntut dalam doa. Saya undang kita semua kembali berdiri. Kita akan lalu mau cinta Yesus. Ku mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. pagi hari ini dan diusahakan kami akan mulai dalam aktivitas kami yaitu belajar mengajar dan kau tuntun dari awal sampai hari ini terima segala baik Tuhan. Berkati juga guru yang akan mengajari kami dari semua materi itu menjadi pembelajaran buat kami di hari ini. Menurut teman kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih. Nah, sebelum lanjut nih mau cek dulu kehadiran. Alia, Aurelia, Elohim, Yuliafri, Mary, Iselo, Sylvia, Novendra, Joshua, Mika. Kita menyanyi dalam pujian yang berkata, Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
itu merupakan bentuk rasa ucapan syukur atas apa? Pemeliharaan Allah. Mari kita sama-sama merefleksikan tentang pemeliharaan Allah melalui perkembangan digital yang ada. Nah, lewat perkembangan digital ini, bagaimana rasa syukur kita boleh kita ungkapkan dengan dalam kehidupan kita setiap hari. Coba siapa boleh mengungkapkan bagaimana dia boleh merefleksikan kasih Allah di dalam kehidupannya setiap hari. Nika, silakan Nika. Wujud tanggung jawab saya dalam merespon pemeliharaan Allah dalam kehidupan adalah meningkatkan iman dan kedekatan dengan Allah melalui doa, membaca firman Tuhan agar saya selalu sadar bahwa segala berkat berasal dari Allah. Bersyukur atas segala berkat dan perlindungan yang saya terima setiap hari sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah melihara dan menyertai hidup saya. Hidup jujur dan bertanggung jawab dalam segala hal seperti di sekolah, keluarga, dan lingkup sosial sebagai bentuk kesetiaan kepada Allah. Melayani dan membantu sesama sebagai refleksi kasih Allah menunjukkan bahwa saya menghargai pemeliharaannya dengan berbagi berkat kepada orang lain. Mengandalkan kekuatan dari Allah dalam menghadapi tantangan dan tidak bergantung sepenuhnya pada kesehatan sendiri, tetapi percaya bahwa Allah memberi kekuatan dan hikmat. Mendekatkan diri kepada Allah saat mengalami kesulitan dengan berdoa dan percaya bahwa Dia akan memberi jalan keluar dan damai sejahtera. Dengan melakukan semua itu, saya menunjukkan rasa syukur dan tanggung jawab sebagai anak Allah yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah dan pemeliharaan dari Allah yang harus saya jaga dan resapi setiap hari. Oke, terima kasih Nika, terutama untuk Nika. Nah, ada dalam pembelajaran kita di saat ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami makna pemeliharaan Allah. Nah, tentunya dengan beberapa yang kasih pandangan-pandangan tentang pemeliharaan Allah, orang mulai dapat memahami apa itu makna pemeliharaan Allah. Dan yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap sebagai orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah melalui doa dan pujian. Ya, kalian sudah simak materi tentang Allah memelihara hidupku. Nah, sebagai capaian pembelajaran kita di saat ini yaitu meyakini bahwa Allah memelihara hidup manusia dan memberi inspirasi kehidupan. Jadi sekali lagi capaian pembelajaran meyakini Allah memelihara hidup manusia dan memberi inspirasi kehidupan. Nah, dan kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu model problem based learning. Dan yang kedua pembelajaran tatap muka, dan ada dua model pendekatan pembelajaran yaitu model pendekatan berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat kepada siswa. Jadi makanya Ibu tampilkan beberapa materi bagaimana masalah-masalah yang akan kalian capai dalam pembelajaran di saat ini. Nah, kita lanjut dengan kegiatan 1 yaitu membuat timeline kehidupan. Jadi di sini membuat timeline kehidupan ini ada DP tahap-tahap cara membuat dan ini hasil yang akan kalian buat. Boleh dapat lihat tuh sampai di sana.
Jadi masing-masing membuat timeline. Jadi begini, ini dari usia 1 sampai dengan 14 tahun. Ini adalah usia. Baru kemudian itu ada pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyedihkan. Jadi dari 0 sampai plus 1 sampai 5 itu pengalaman yang menyenangkan. Kemudian dari 0 ke bawah minus 1 sampai minus 5 itu pengalaman yang menyedihkan. Jadi pasti kalian orang tua pernah bercerita atau dek anak pada usia 2 tahun, 1 tahun mama ada diangkat ini atau papa ada bawa pergi di sini. Toh, kalian ada berapa ini? Ada orang tua ada bercerita begitu? Ya. Oke, jadi silakan kalian kerjakan membuat timeline kehidupan seperti pada contoh pada gambar yang ada. Silakan kerjakan. Setelah selesai membuat timeline kehidupan, kalian saling sharing di dalam kelompok saja, dalam kelompok. Saling sharing, ini kita begini, pada saat menyedihkan, misalkan ada merasa kehilangan apa, toh. Kemudian setelah selesai sharing, kalian sama-sama saling berdoa. Jadi saling mendoakan, misalkan Indri berdoa ke Kamila, Kamila berdoa ke Mika, Mika berdoa ke Indri, begitu. Jadi doa berantai. Sudah seperti ini. Masing-masing di jalan hidup nih, jangan jaga lihat ke teman ke jalan hidup. Sekarang akan lanjut ke kegiatan 3. Kelompok sudah dibagikan kelompok. Ini ada soal di depan. Boleh dapat sampai di belakang soal. Ada 3 nomor. Jadi dalam kelompok itu diberi keterangan. Ini bacalah bagian Alkitab dari kitab Kejadian 3 pasal 39 ayat 2 sampai 3. Kemudian ayat 21 dan 23. Kemudian Roma 8 ayat 28, Filipi 4 ayat 6 sampai 7, Efesus 3 ayat 16, Filipi 4 ayat 13 dan Ibrani 4 ayat 16. Nah, diskusikan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, hal apa saja yang perlu kalian lakukan ketika mengalami kesulitan dalam kehidupan? Dan yang kedua, berdasarkan bacaan Alkitab yang telah disebutkan tadi, jelaskan beberapa tanggung jawab yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk pemeliharaan Allah
dalam hidup kalian. Dan yang ketiga, apa wujud tanggung jawab kalian dalam merespon pemeliharaan Allah dalam kehidupan. Jadi ada 3 nomor untuk didiskusikan sebagai bahan diskusi. Kelompok 1, kelompok 2 Mika, kelompok 3 Catika, kelompok 4 Alia. Jadi sekarang kita akan dengarkan bersama hasil diskusi mulai dari kelompok 1. Yang lain menyimak, perhatikan, ketika ada menanggapi nanti silakan ditanggapi, bertanya nanti silakan bertanya. Silakan kelompok yang lain. Boleh, kan ada 3 nomor tuh, semua baca. Baik, kami dari kelompok 2 menginformasikan hasil diskusikan. Pertanyaan pertama, hal apa saja yang perlu kalian lakukan ketika mengalami kesulitan dalam kehidupan? Membaca dan merenungkan firman Tuhan, mencari janji-janji Tuhan yang relevan. Firman Tuhan memberikan harapan, kekuatan, dan penghiburan di tengah kesulitan. Menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Firman Tuhan menuntut kita untuk membuat keputusan yang bijak dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, bersekutu dengan sesama orang percaya, mencari dukungan dan nasihat, berbagi beban dan meminta doa dari saudara seiman. Saling menguatkan dan membangun, memberi dan menerima dukungan emosional dan spiritual. Nomor 2, berdasarkan pembacaan Alkitab, jelaskan beberapa tanggung jawab yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk dalam bentuk pemeliharaan Allah. Hidup dalam kebebasan roh dan menjauhi dosa. Roma 8 ayat 2. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hukum roh memberikan kebebasan dari dosa dan maut. Tanggung jawab kita adalah hidup menurut Roh Kudus, menjauhi dosa, dan memelihara kehidupan rohani yang benar agar memelihara Allah nyata dalam hidup kita. Yang kedua, berdoa dengan penuh syukur dan menyerahkan kekhawatiran kepada Allah. Filipi 4 ayat 6-7. Kita diperintahkan untuk tidak khawatir, tetapi menyampaikan segala permohonan dengan doa dan ucap syukur. Tanggung jawab kita tidak
hasil presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah sangat baik. Jawaban dari setiap pertanyaan telah dijawab dengan baik dan ternyata semua dapat memahami bagaimana pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia, terlebih sebagai seorang siswa. Seperti pertanyaan Mary tadi, kenapa orang harus menggantungkan hidup kepada Allah, bukan dari orang kekuatan sendiri? Karena apa? Orang hanyalah manusia biasa, toh? Orang hanya adalah ciptaan Tuhan. Jadi tentunya orang sebagai manusia, orang menaruh harap dan bergantung hanya kepada Tuhan sebagai sang pemelihara kehidupan kita. Dan Ibu sangat bangga dengan setiap jawaban yang telah diberikan oleh peserta didik sekalian, dan kiranya materi ini pun terus adik-adik sekalian dapat mempraktekkan di dalam kehidupan setiap hari untuk menjadi seorang siswa yang baik dan seorang siswa yang terus menaruh harap hanya kepada Tuhan. Ibu akan membagikan LKPD untuk diisi setiap peserta didik. Jadi ini diisi masing-masing, dijawab masing-masing sebagai nilai sumatif. Jadi di dalam lembaran kerja peserta didik, di situ ada 4 nomor yang akan kalian kerjakan. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi kalian, bagaimana cara agar kalian dapat tetap melihat pemeliharaan Allah itu terjadi di dalam kehidupan kalian. Jadi memakai pemikiran sendiri. Kemudian ceritakan pengalaman bagaimana Allah memelihara kehidupan keluarga kalian selama 1 tahun terakhir. Sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan dan telah dipaparkan oleh masing-masing kelompok, sangat baik. Dan dalam merefleksikan juga pembelajaran, menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan jelas dan tepat sasaran. Dan Ibu akan menyampaikan untuk kegiatan pembelajaran kita selanjutnya pada pertemuan berikut. Kita masih dalam tema yaitu Allah memelihara hidupku, dan sebagai materi atau sub yaitu menolong sesama sebagai inspirasi kehidupan, dan semakin berkembangnya zaman manusia semakin individualistis. Jadi itu materi kita yang akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Oke, kita akan akhiri pembelajaran kita. Tentunya kita akan akhiri dengan menyanyi dan berdoa sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah menuntun menyertai pembelajaran di siang hari ini.